Hello everyone, I am Devi Sinaga from Study Program International Business Administration. I will present about intellectual property. Okay, first I will explain about table of contents. Namely, 1. Definition of intellectual property, 2. Purpose of intellectual property, 3. Types of intellectual property, and last, principle of intellectual property. Okay, next, definition of intellectual property. Intellectual property rights are exclusive rights granted by law or regulation to a person or a group of people for their copyrighted work. In essence, intellectual property is the right to enjoy economically the result of an intellectual creativity. Nah, maksudnya di sini adalah hak intelektual itu adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang maupun kepada sekelompok orang atas karya ciptanya. Jadi kesimpulannya itu, ketika kita membuat sebuah karya cipta, tentu kita membutuhkan yang namanya waktu, biaya, dan juga pemikiran. Maka perlu adanya penghargaan seperti perlindungan terhadap karya cipta kita, supaya orang-orang itu mau berinovasi untuk membuat karya-karyanya lebih baik lagi. Okay, next, purpose of intellectual property. 1. Anticipate the possibility of flouting the intellectual property rights of other parties. Maksudnya di sini adalah untuk melindungi hak karya cipta seseorang itu dari terjadinya plagiarisme dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Encourage others to continue to innovate and develop their creativities idea. Maksudnya di sini adalah mendorong orang-orang untuk melakukan inovasi baru dan mengembangkan ide kreatifnya masing-masing. Okay, last, purpose of intellectual property as a form appreciation and recognition for someone's work or creativity. Maksudnya di sini adalah untuk memberikan apresiasi dan pengakuan kepada orang-orang yang melakukan kreativitasnya masing-masing atau karya ciptanya masing-masing. Okay, next I will present types of intellectual property right. 1. Copyright, 2. Patent, 3. Brand, 4. Industrial design, 5. Integrated circuit layout design, 6. Trades. Tipe-tipe kekayaan hak intelektual. Yang pertama itu ada copyright atau karya cipta. Karya yang artinya hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atas karya ciptanya yang seperti lagu, buku, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada paten. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, tipe yang ketiga itu ada industrial design yang artinya adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna atau gabungan dari keduanya yang berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan. Yang ketiga adalah tata letak sirkuit, adalah suatu produk dalam bentuk setengah atau barang jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen-elemen dan sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif yang berkaitan dengan bentuk secara terpadu di dalam satu bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Nah, yang terakhir itu ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan bisnis dan mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usahanya dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, tentu ketika kita memiliki sebuah bisnis, pasti ada rahasia dagang yang kita pergunakan dalam bisnis kita, bukan? Nah, pada itu pemerintah atau perundang-undangan menjaga ketat rahasia dagang tersebut supaya tidak ada pengambilan karya cipta dari hak orang lain atau rahasia dagang orang lain. Okay, and last I will explain principle of intellectual property.
Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Nah, selanjutnya, prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan, adalah suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Prinsip yang ketiga itu ada prinsip kebudayaan, merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna untuk meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya. Prinsip yang terakhir itu ada prinsip sosial yang mengatur kepentingan manusia sebagai warga negaranya sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atau atas suatu karyanya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih.